Hai, perkenalkan nama saya Maria Kristantia, saya dari Universitas Narutama Surabaya dengan NIM 05111935. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, yaitu mengenai pendidikan anak dalam keluarga. Setiap orang tua selalu berharap agar anak-anaknya memiliki karakter yang baik, seperti sopan santun, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sebetulnya hal tersebut ditentukan oleh orang tua sendiri loh. Cara mama dan papa mendidik anak-anak juga membimbing anak-anak membentuk sikap mereka, dan itu akan dibawa sampai dewasa. Melihat pentingnya pendidikan karakter anak ini, sebaiknya kita mengajarkan hal-hal positif pada anak dengan baik. Ada berbagai hal yang perlu orang tua berikan kepada anak-anaknya selagi mereka masih kecil. Orang tua harus mendidik anak-anak agar dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab, supaya mereka dapat menjadi anak yang lebih baik. Bagaimana caranya? Saya akan memberikan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan kita menumbuhkan kasih dalam diri anak. Kasih merupakan salah satu nilai yang penting yang perlu anak-anak miliki. Secara alami, anak-anak memang akan menumbuhkan sikap mencintai, murah hati, dan penuh dengan kasih sayang. Namun orang tua juga memiliki kewajiban untuk menumbuhkannya. Cara sederhana menunjukkan pentingnya kasih dalam diri anak ialah dengan menunjukkan betapa kita mencintai anak-anak itu. Para orang tua dapat menyatakan kasih mereka melalui hal-hal sederhana, seperti meluangkan banyak waktu bersama dengan anak-anak, memperhatikan kebutuhannya, dan juga memberikan pelukan. Menunjukkan kasih sayang pada anak membuat mereka belajar cara menunjukkan kasih sayang dan mampu menerapkannya kembali kepada orang-orang di dalam lingkungan sekitarnya. Kita dapat membuat anak-anak tumbuh dengan pribadi yang penuh cinta kasih terhadap sesama. Kedua, bersikap jujur. Bersikap jujur memang tidaklah sulit, namun bukan berarti itu mudah. Kejujuran ialah nilai kehidupan mendasar yang harus anak-anak pegang dari kecil. Sedari kecil, anak-anak perlu dibiasakan bersikap jujur dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku mereka. Anak-anak yang jujur mampu mengakui kebenaran, meski terkadang hal tersebut berarti mereka akan menerima konsekuensi dan hukuman. Orang tua dapat membiasakan mereka bersikap jujur dengan cara memberikan kepercayaan dan pujian. Orang tua juga perlu memberikan sikap contoh, sikap jujur dan tidak berbohong di hadapan anak-anaknya. Ketiga, menumbuhkan sikap menghargai orang lain. Sebelum anak-anak berinteraksi dan berkenalan dengan orang lain, anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai orang lain tersebut. Hal yang paling mudah adalah menghargai orang di rumah. Apa sih yang ada di sana? Apa sih yang anak-anak perlu hargain? Sedari kecil, anak-anak perlu ditanamkan pentingnya menghargai orang lain dan tidak bersikap egois. Si anak tidak dapat selalu memaksakan kehendaknya. Mereka juga perlu melihat kebutuhan dan kondisi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kalian atau anak-anak kita dapat memulainya dengan belajar menghormati anggota keluarga, terutama anggota yang lebih tua. Semisal mama, papa, kakek, nenek, paman, bibi. Dan kita juga harus membiasakan anak-anak mengucapkan salam, berbicara dengan sopan santun, juga menawarkan diri ketika ada orang yang lebih tua membutuhkan bantuan. Keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sampai dengan saat ini, anak-anak pastinya tidak merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Namun orang tua perlu memastikan kepenuhan dan kelancaran hidup mereka dengan sangat baik. Namun akan sangat menjadi berbeda ketika kelak mereka dewasa. Sebelum terlambat, orang tua dapat mendidik anak-anak untuk memiliki sikap tanggung jawab. Contohnya, seperti mengajak mereka terlibat dalam keputusan dalam keluarga. Seperti saat akhir pekan, kita mau kemana? Kita libatkan anak-anak. Kita juga dapat memberikan mereka tugas-tugas sederhana yang dapat melatih tanggung jawab anak, seperti membiasakan mereka ikut merapikan kamar sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah, atau ikut membantu membersihkan rumah. 5. Mendidik anak bersikap sopan. Siapa sih yang tidak senang bila kita bertemu dengan anak yang sopan, yang manis sekali? Semua pasti senang dong, dan
Semua pasti senang dong, dan semua pasti mengharapkan memiliki anak yang sopan. Sikap sopan perlu dimiliki anak-anak karena itu akan menjadi cerminan diri yang baik bagi kita. Sikap sopan perlu dibentuk dari lingkungan rumah. Tidak perlu jauh-jauh. Biasakan anak-anak bersikap sopan pada mama, papa, kakak, adik, dan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Anak-anak sopan akan terbiasa memberikan salam ketika bertemu dengan orang lain, mengucapkan permisi ketika hendak lewat, mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu, mengucapkan tolong bila mereka memerlukan bantuan. Anak-anak akan terbiasa juga dengan sikap yang sopan ketika mereka melakukan hal-hal tersebut. Keenam, mengenalkan anak pada konsekuensi dan perbuatan mereka. Setiap tindakan selalu membawa konsekuensinya masing-masing. Perbuatan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Begitupun sebaliknya. Anak-anak sedari kecil sebaiknya memahami hal tersebut. Orang tua yang perlu menetapkan seberapa besar konsekuensi atau sanksi yang diberikan bila anak-anak melanggar aturan tersebut. Semisal, mereka perlu membantumu dalam membersihkan rumah. Ketika mereka tidak mengikuti ulangan dengan baik. Pemberian konsekuensi ini sebaiknya tidak dilakukan dengan ancaman ataupun kekerasan, karena bila akan dilakukan akan membuat anak merasa tidak nyaman, akan menjadi anak yang seperti tidak kita inginkan. Ketujuh, menumbuhkan semangat rajin dalam diri anak. Sifat rajin dan semangat yang dimiliki anak-anak akan dapat membantu mereka dalam melakukan berbagai hal dengan maksimal. Aktivitas yang dilakukan dengan penuh semangat akan membuat anak-anak semakin rajin menekuninya. Belajar dan mengerjakan tugas dengan rajin membuat hal tersebut tidak terasa berat dan lebih cepat terselesaikan. Sikap ini perlu anak-anak miliki dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga mereka dapat memperoleh prestasi yang membanggakan. Orang tua dapat memberikan dukungan dan perhatian agar membuat anak-anak tetap semangat belajar dan memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan. Yang kedelapan, mulai mengenalkan anak pada sikap yang adil. Bertindak adil sangatlah penting, namun tidak semua orang dapat bersikap adil. Masih saja ada orang-orang yang memposisikan posisi mereka lebih di atas orang lain. Sikap adil sebaiknya mulai dikenalkan kepada anak-anak. Kita dapat mengenalkan sikap adil dengan tidak memberikan label kepada anak. Tidak ada kata anak manja, tidak ada kata anak yang tidak menurut. Semuanya sama. Kita perlu memberikan penjelasan kepada mereka. Kenapa kita harus bersikap adil? Kenapa kita harus membagi semua sama rata? Anak-anak perlu diperlakukan adil dengan tidak membedakan mereka dengan kakak atau adiknya. Banyak sekali orang tua yang selalu membeda-bedakan anaknya. Anaknya dengan anak orang lain, anaknya dengan kakaknya, anaknya dengan adiknya, bahkan si anak tersebut yang kembar. Ketika mereka ingin membantu memahami tindakan adil, mereka akan terbiasa jika kita menerapkan sikap adil kepada anak-anak. Dan yang terakhir, yang ke-9, tapi bukan yang terakhir. Mengajarkan anak untuk selalu menjaga lingkungan. Ini adalah hal yang sangat penting, karena kita tahu sekali bahwa lingkungan dengan manusia pasti saling membutuhkan. Kita juga akan tahu akibatnya bila mana kita tidak dapat menjaga lingkungan dengan baik. Sering akan terjadi masalah seperti polusi, banjir. Oleh sebab itu kita harus menjelaskan kepada anak-anak berapa pentingnya menjaga lingkungan. Kita dapat memberikan contoh hal-hal yang sederhana kepada mereka. Semisal, membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan setelah digunakan. Kita juga dapat mengajarkan anak-anak menanam tanaman, menanam bunga, menyiramnya. Hal tersebut juga bisa membuat lingkungan menjadi asri dan indah, dan pastinya kita akan mendapatkan udara yang sejuk. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengajarkan anak-anak dengan mengurangi penggunaan botol plastik. Kita bisa membawakan mereka botol minum bila hendak berpergian atau mereka gunakan. Kita bisa membawakan sendok makan
ataupun peralatan makan yang lainnya. Itu tadi tips dari saya bagaimana cara mendidik anak yang baik dalam keluarga. Semoga kita semua bisa menjadikan anak-anak ini jauh lebih baik, jauh lebih berguna bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, terima kasih.